Masa-masa muda dan remaja memanglah sangat mengasihkan, apalagi banyak hal-hal yang ingin diketahui. Salah satunya tentang begituan. Banyak di antara teman-teman yang mencoba mencari pasangan yang seumuran, namun berbeda dengan pemuda yang satu ini. Dia malah lebih tertarik dengan wanita yang usianya di atas darinya 10 tahun, hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang diinginkan oleh pemuda itu. Film dengan judul Du Boot des Lèvres yang dirilis pada tahun 1976 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Fernand. Saat itu dia habis pulang sekolah bersama teman-temannya. Mereka masing-masing menuju rumah. Di usianya yang masih sangat muda, Fernand ternyata suka mengoleksi foto-foto artis atau wanita model di bukunya, termasuk yang polosan juga. Selain itu, Fernand menjadi anak satu-satunya di keluarganya. Jadi sang ayah akan kesal jika nilai ulangan teknik mesinnya kurang dari 10. Seharusnya dia bisa lebih fokus lagi. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, Fernand ini tidak begitu suka berbaur dengan teman ciwik-ciwiknya. Dia lebih suka menyendiri atau mungkin introvert. Suatu hari, ayahnya Fernand masuk ke kamarnya dan melihat Fernand sedang mengumpulkan foto-foto wanita model. Di sini Fernand dimarahi dan clipping yang ia buat dibakar oleh ayahnya. Ayahnya kesal. Harusnya Fernand belajar dan mengerjakan PR, tapi dia malah mengoleksi foto-foto begitu. Fernand yang merasa kesal pada akhirnya keluar rumah untuk menenangkan diri. Saat itu dia melintasi rumah seorang wanita yang hidup sendirian bernama Catherine. Usianya mungkin kurang lebih 35 tahun. Dia sedang bermain piano, namun kehadiran Fernand membuat Catherine jadi terganggu. Namun Fernand kabur. Semenjak itu Fernand jadi penasaran dengannya. Bahkan ketika berada di gereja, pandangannya terlalu tertuju pada Catherine. Sehabis pulang dari gereja, Fernand diam-diam ke rumah Catherine dan melihatnya sedang bersantai. Dan hal itu membuat ibunya khawatir. Dari mana dia? Kenapa dia tidak langsung pulang ke rumah? Namun sang ayah membela Fernand. Mungkin saja dia dari rumah temannya. Ayahnya juga meminta maaf pada Fernand karena sudah membakar koleksi foto-fotonya. Jadi dia memberikan gantinya sebuah buku atau majalah cewek-cewek model. Malamnya, Fernand beraksi. Dia mendatangi rumah Catherine dan entah dari mana dia bisa masuk lalu melihat dalam rumah Catherine. Fernand juga mengambil salah satu foto Catherine. Bahkan di sekolah pun dia bandangi foto itu. Fernand akhirnya memutuskan untuk mendekati Catherine. Dia mengambil beberapa buah stroberi yang nantinya akan diberikan padanya. Namun kala itu ada dua orang pria datang ke rumah Catherine. Dia pada akhirnya tidak berani masuk. Jadi buah itu ia sembunyikan di semak-semak lalu pergi. Tapi keesokan harinya, Fernand kembali memberanikan dirinya untuk memberikan buah tersebut pada Catherine. Catherine berterima kasih padanya. Lalu Fernand diajak masuk ke rumah untuk minum-minum. Di sini Fernand mencoba memainkan piano. Jadi Catherine memperlihatkan bagaimana dia bermain piano dengan benar. Ketika selesai dan Fernand pulang, Catherine melihat buah stroberi yang diberikan Fernand itu udah banyak semutnya dan mulai membusuk. Dari sini, Catherine mulai menyadari kalau sepertinya Fernand hanya ingin beralasan ingin ketemu dengan dirinya saja. Hari demi hari, kini Fernand lebih sering ke rumah Catherine dibandingkan bersama teman-temannya. Bahkan dia diajari cara bermain piano. Namun, suatu hari, Fernand melihat ada kakek tua datang ke rumah Catherine. Entah apa yang dilakukannya. Mungkin saja begituan. Fernand terasa kesal hingga membuat Catherine jadi bertanya-tanya. Fernand sepertinya cemburu, makanya dia pulang. Kala itu Fernand telah menyelesaikan ujian akhir. Jadi kini mereka memasuki liburan yang panjang. Ada yang ngajak begituan, ada juga yang ngajak jalan-jalan ke kota lain. Namun semua ditolak oleh Fernand. Hingga dia ketemu sama Catherine di jalan dan diajak ke rumah. Catherine tidak tahu apa masalahnya, namun yang jelas dia minta maaf jika ada salah. Perlahan-lahan hubungan mereka kembali membaik. Bahkan Fernand juga menginap di rumah Catherine. Izinnya sih sama orang tua kalau dia menginap di rumah teman. Dan di sini pada akhirnya apa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Fernand menang banyak, dikasih enak-enak. Liburan kali ini memang tidak pernah bakalan ia lupakan. Namun meski dia sudah mendapatkan hal itu, Catherine meminta pada Fernand untuk menganggap ini sebagai hal yang tidak serius. Usia mereka berbeda sangat jauh. Fernand masih bisa mendapatkan yang lebih baik darinya dan yang seumuran dengannya. Ya,
itulah tadi alur cerita film Du Boot des Lèvres. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.